tiap-tiap kelas terdapat mimpi-mimpi yang telah digantungkan. Tetapi ada kalanya sang pembawa mimpi itu dipatahkan oleh sesamanya. Mengapa? Kenapa dan bagaimana itu bisa terjadi? Suatu tempat yang seharusnya penuh dengan orang-orang yang bijak. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar di semua kepala kita. Baik, selanjutnya kami persilahkan host kita, the one and only, irreplaceable, Kak Andi Yahyatullah. Thanks Cici untuk introduce yang sangat keren. Baik, Anak Makassar Boys adalah gerakan anak muda Makassar untuk mengekspresikan gagasan melalui pikiran-pikiran, melalui perasaan-perasaan, dan apapun yang ingin disampaikan sebagai wujud suara anak Makassar. Anak Makassar Boys lahir sebagai gerakan anak muda yang peka terhadap konteks sosial Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia secara umum. Anak Makassar Boys lahir paling tidak memberi identitas tambahan bagi Kota Makassar, dan semoga Kota Makassar baik-baik saja. Pada malam hari ini kita live streaming dan podcast Anak Makassar Boys dilaksanakan di Klik Cafe Indonesia, tepatnya di Jalan Todopuli Raya 3. Ya, salah satu warkop yang ada di Makassar yang bagus lah. Baik, pada malam hari ini kita akan membincang tema menguak kultur kekerasan di dunia kampus. Ya, tentu tema ini sangat menarik, terlebih karena narasumber yang sangat luar biasa sudah ada di tengah-tengah kita. Kita perkenalan dulu. Ya, ada Kakak Ahmad Fatona. Beliau ini mantan Ketua Umum BEM-FEB Unismu. Sekarang beliau sebagai profesional di dunia perbankan, dan sampai hari ini masih konsen di dunia kemahasiswaan dan lembaga kemahasiswaan. Selanjutnya ada Kakak Sukrianto. Kalau beliau ini populer dipanggil Kak Uki. Ya, kalau tadi Kak Fatona populer dipanggil Kak Aton, kalau Kak Sukrianto populer dipanggil Kak Uki. Mantan Ketua Umum BEM-FEB Unismu juga. Beliau juga profesional, juga entrepreneur, karena beliau ini punya semangat keaktivisan yang sangat tinggi, sehingga membentuk salah satu gerakan di Makassar, gerakan anak muda Makassar, namanya Milenial Bergerak. Oke, baik. Selanjutnya ada Kakak Irwan Air. Ya, kalau beliau ini akrab dipanggil Kak Brutus. Kakak Brutus ini sangat unik karena beliau aktivis, juga seniman, juga penulis, dan aktor juga. Jadi keunikannya di situ. Dan sampai hari ini Kakak Brutus ini masih konsen di dunia keaktivisan, di dunia lembaga kemahasiswaan, dan di dunia kemahasiswaan. Ya, kita katakan. Dan ya, di samping kanannya Kak Brutus ada Bung Rocky, saudara.
Ya, tentu narasumber kita ini juga representatif membahas tema kita ini pada malam hari ini. Ya, selain representatif, beliau juga ini ketua cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Makassar Timur. Ya. Nah, ini tema pada malam hari ini adalah menguak kultur kekerasan di dunia kampus. Baru-baru ini kita diviralkan oleh salah satu fenomena kekerasan di salah satu kampus yang ada di Makassar, di Universitas Muhammadiyah Makassar. Ada kronologi dari kekerasan tersebut, ada 2 korban penganiayaan, korban kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Padahal yang kita ketahui bahwa universitas memiliki tridharma perguruan tinggi. Pertama, pendidikan dan pengajaran. Kedua, penelitian dan pengembangan. Ketiga, pengabdian di masyarakat. Nah, kalau di Unismu sendiri ada catur dharma, yaitu pengembangan nilai-nilai al-Islam Muhammadiyah. Terjadinya fenomena kekerasan di kampus Unismu kemarin sangat menciderai ya nilai-nilai yang ada di Tridharma. Kalau kampus Muhammadiyah sendiri, nilai-nilai yang ada di catur dharma itu, karena tidak adanya iklim yang kondusif di dalam kampus itu, karena adanya kultur-kultur kekerasan seperti ini. Nah, ini yang akan kita bicarakan ya. Untuk itu saya ke narasumber kita pertama, Kak Aton. Kira-kira apa penyebabnya ini, Kak? Silakan. Terlepas dari kejadian yang tadi dibahas, kita mengambil ya, kuliah ya. Sebenarnya isu-isu kekerasan ini sudah jauh-jauh hari jadi perbincangan, tapi dia akan kembali menjadi sebuah perbincangan baru kalau saya bilang ketika ada sebuah kejadian baru. Tahun lalu kita sempat berbicara tentang kekerasan, kita sempat berdiskusi tentang kekerasan setelah ada kejadian yang menimpa teman-teman kita. Kalau tidak salah itu ada kejadian, ada kematian mahasiswa yang mengikuti ABK. Namun kita kembali membahas. Jadi saya kira ini bukan sebuah pembahasan baru. Ini bukan sebuah pembahasan baru. Menjadi sebuah hal yang unik kembali ketika ada kejadian yang viral. Hari ini kita bicara tentang apa yang viral, apa yang lagi rame. Nah, kalau ditanya apa penyebabnya, itu tadi sudah dijelaskan. Kalau menurut saya mungkin videonya kayak sedikit lebih realistis saja, bahwa kampus itu terdiri dari beberapa kelompok, dan diisi oleh anak-anak yang penuh dengan jiwa muda, jiwa di mana arogansi itu masih terlihat nyata, hasrat untuk ingin terlihat, hasrat untuk ingin eksis itu masih ada, sehingga mampu kadang kala itu menimbulkan gesekan-gesekan antar kelompok. Dan ini sering terjadi, bukan hal yang baru. Ini terjadi di beberapa segmen, di beberapa kejadian, dan hampir semua kejadian kekerasan itu berawal dari itu tadi, ada perbedaan pendapat, terlepas dari senior junior itu sendiri. Kalau saya melihat seperti itu, anak muda ingin dilihat, ingin terlihat hebat, bertemu dengan orang yang dianggap lebih lemah. Itu tadi, kalau konsep senior junior tadi yang kita bahas, dan itu tadi arogansi. Ini bukan hal baru, ini terjadi berlangsung turun temurun. Apa yang diwariskan senior terdahulu itu sampai ke senior yang ada sekarang. Ini Oke. Ditanya penyebab. Oke, baik Kakak Aton, thank you. Jadi benar yang disampaikan tadi bahwa ini sudah menjadi gejala umum di setiap kampus-kampus. Ya, karena adanya adanya beberapa kelompok di dalam yang paling mencolok ya sifat arogansi itu. Bagaimana menurut Ibu Rocky? Ya. Oke. Jadi menarik tadi pemantik dari
kemudian langsung teringat dengan sebuah teori dominasi sosial. Jadi teori dominasi sosial ini menjelaskan tentang bahwasanya manusia itu cenderung untuk menciptakan suatu hierarki dalam sebuah tatanan sosial. Dalam artian seperti yang tadi kita katakan bahwasanya manusia cenderung untuk ingin tampil, apalagi anak muda yang punya jiwa yang atau darah yang memang lagi panas-panasnya untuk kemudian untuk tampil. Kemudian itu yang kemudian saya pikir menjadi penyebab kenapa kemudian hari ini kultur kekerasan di kampus itu terjadi. Selain daripada kemudian memang kecenderungan manusia itu sendiri untuk tampil, terus tadi masuk dalam teori dominasi sosial. Kemudian juga dari adanya hierarki tersebut, saya terpikir apa yang kemudian dikatakan sama Pierre Bourdieu. Dia mengatakan bahwasanya kekerasan itu terjadi karena adanya ketimpangan kekuasaan atau relasi kekuasaan yang timpang, gitu. Adanya hegemoni terhadap orang-orang atau mahasiswa yang lain. Itu kan tadi sejalan kemudian dengan apa yang kemudian dikatakan Kakanda bahwasanya ada kelompok-kelompok, gitu. Jadi semacam ada kelas atas, ada kelas bawah, dan di kelas atas ini yang kemudian membuat dominasi dan melangsungkan dogma-dogma terhadap kelas bawah ini dengan dilakukan secara paksa mungkin, gitu, seperti itu. Sehingga inilah yang kemudian kalau bahasanya itu Pierre Bourdieu sebagai habitus, gitu. Habitus yang kemudian menciptakan sebuah framing di kepala kita, kepala mahasiswa ketika kita berbicara tentang senior, junior, bagaimana caranya kemudian budaya itu dibuat, gitu. Jadi semacam sesuatu yang diciptakan memang yang kemudian istilahnya tadi karena diwarisi, gitu, dari satu generasi yang lain, kemudian menciptakan itu seperti tadi framing di kepala kita bahwasanya oh ternyata seperti ini kalau sikap dari senior ke junior ataupun dari mahasiswa lain ke mahasiswa lain, gitu. Jadi saya pikir itu yang menjadi penyebabnya, gitu. Memang setuju dengan apa yang kemudian dikatakan Anda tadi, dua hal itu seperti itu. Oke, thank you Bung. Jadi kayaknya kita setuju semua ini dengan ini konteks. Tapi kita masih bisa telah lebih jauh lagi bahwa tadi sempat Bung Rocky juga menyampaikan tentang teori tadi Bourdieu, tentang relasi kekuasaan itu yang dimana itu sinkron dengan dunia kampus yang adanya tatanan sosial kemahasiswaan di dalam kampus itu sendiri. Nah untuk Kauki, apa kira-kira penyebabnya ini Kak? Apa ini kekerasan di kampus itu terjadi? Oke, saya berpikir bahwa kekerasan itu sebenarnya masih relevan di terjadi kekerasan dalam sebuah organisasi. Itu mungkin cara berpikir orang-orang yang tergabung dalam itu. Kalau kita kan bicara tentang relevan, ada dua. Pertama, relevansi secara internal dan relevansi secara eksternal. Secara internal mereka mengatakan bahwa ini masih relevan. Kalau kelompok mereka gerakannya kan setiap kelompok kan mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda. Anggaplah misalnya kalau kita ambil sampel kelompok-kelompok yang mendahulukan kekerasan, maka ketika ditanya maka mereka pasti akan menjawab ini masih relevan. Karena kenapa? Kalau saya bisa menyimpulkan bahwa kelompok-kelompok mereka itu adalah kelompok-kelompok yang krisis metodologi. Contoh, kita kan biasa lihat kekerasan itu terjadi misalnya perpecahan antar kelompok ketika ada kepentingan di dalamnya. Biasanya adu argumentasi dan sebagainya itu nomor kedua. Poin yang mereka persiapkan yang paling pertama adalah bagaimana mempersiapkan ini kelompok-kelompok ini secara fisiknya. Kan begitu poinnya sebenarnya ini. Nah, pemahaman kalau menurut saya, pemahaman tentang relevansi secara internal itu yang salah. Kalau bicara tentang relevansi secara eksternal, kalau kita bicara di publik, kan eksternal itu publik, luar daripada kelompok mereka. Secara publik sekarang, memang kekerasan itu tidak bisa lagi diterima. Mungkin saja dulu, kalau kita bicara mungkin senior kita yang dulu, kekerasan dalam dunia kampus itu hal biasa.
Sekarang itu tidak bisa lagi. Nah kalau kita bicara, pertanyaannya dikembalikan kepada saya mungkin, apakah itu relevan atau tidak? Kalau saya tidak relevan lagi, karena kita tidak sama lagi dengan zamannya dulu. Mungkin saya harus senior, sehingga senioritas dalam organisasi itu yang penting ditanamkan. Walaupun alasan senior ini mengatakan bahwa sistem kekerasan yang kan ini, kalau kita kan misalnya lihat kejadian di kampus itu kan akibat ceritanya. Kenapa saya bicarakan akibat? Karena ada pembentukan di awal. Satu, ada ini di doktrin bahwa kalian harus memperlihatkan kelompok kalian kuat, sehingga tidak boleh ada kelompok yang bertai misalnya, tidak boleh ada kelompok yang menganggap kelompok kita lemah. Nah, cocok tadi disampaikan oleh Kak Anton bahwa mereka menginginkan validasi, pengakuan. Nah, pengakuan ini yang sekarang sebenarnya tidak bisa lagi diberikan oleh publik. Kalau mungkin dulu bisa jadi publik mengatakan bahwa kelompok yang paling terkuat adalah kelompok yang paling keras secara fisik. Sekarang tidak. Sekarang kan kalau kita bicara mungkin di luar kampus, maka ketinggalan sekali ya. Mungkin berantaknya mungkin begitu dulu. Masih banyak sebenarnya ini tentang kekerasan. Ya, kita kembalikan. Oke, thanks Kak Uki. Jadi ada bahasa tadi bahwa beberapa kelompok yang kita lihat di kampus melanggengkan kultur kekerasan itu karena lebih kepada ingin memperlihatkan dirinya, validasi seperti itu, butuh validasi, butuh pengakuan. Ya. Bagaimana menurut Kak Brutus? Ya. Mungkin pertama kalau saya statement awalnya adalah orang yang masih berpendapat atau menanamkan kepalanya kekerasan sebagai suatu hal yang lazim saja, itu sebenarnya satu tanda bahwa memang ya masyarakat kampus itu masih primitif, karena kekerasan itu kan perilaku primitif gitu. Itu cara bertahan hidup manusia berubah. Terus ya memang naluri binatang, manusia kan binatang juga kan, kita ini binatang berproduksi, makan dan segala macam. Jadi kalau kata Eric Fromm di akar-akar kekerasan itu punya akar-akar kekerasan yang dia bikin sampai 6 tahun dengan berbagai disiplin ilmu itu. Kekerasan itu akarnya hasrat ketika tadi hasrat insting gitu. Bentuknya dua, ada yang disebut sebagai destruktif. Bentuknya dua, ada satu, tapi sebenarnya secara dasar kebinatangan gitu. Adalah sebenarnya binatang itu melakukan kekerasan sebagai upaya bertahan. Contoh kayak kalajengking. Kalajengking itu sebenarnya tidak jahat, tapi kalau mau desak itu kalajengking, dia akan membalas. Makanya secara anatomi senjata kalajengking itu ada di ekornya. Nah, dia termasuk juga ular. Ular itu sebenarnya tidak berbahaya sejauh kau tidak ganggu, gitu kan? Jadi semua itu melakukan. Jadi ular itu makan satu kali dalam sebulan. Setelah dia kenyang, dia tidur. Dia keluar untuk cari mangsa, karena rantai makanan kan begitu. Dia harus cari yang ini kan. Itu yang nanti akan kelihatan dalam tadi disebut dominasi sosial itu tentang kirab gitu. Bahwa dia akan mencari rantai makanan di bawahnya yang bisa dia mangsa ya, gitu. Dia tidak mungkin mangsa itu gajah, karena nggak bisa dia makan itu gajah, dia yang dijadinya sama gajah kan. Iya. Di situ bisa kita lihat primitifnya soal senior junior ya, karena dia berkuasa dan itu semakin modern. Nah, tapi catatan pertama adalah itu tindakan primitif gitu. Kemudian itu tindakan tidak berpikir.
berpikir ya tindakan berpikir. Ada orang cerdas gitu. Bahkan dalam penjelajahan filsafatnya Hannah Arendt itu tentang banalitas kejahatan itu menemukan bahwa tidak perlu orang yang berpikir jahat untuk bisa melakukan kejahatan yang paling sadis sekalipun. Bahkan ada orang yang dipenjara di tempat yang untuk khusus kriminal paling berbahaya di dunia itu mukanya inosen, lugu, kemudian tidak ada mungkin kayak muka begini lah, bisa jadi mungkin dia soleh, bisa alim atau padahal bisa jadi dia sangat jahat gitu. Nah, tapi kejahatan pada orang yang cerdas gitu. Ini juga menjelaskan kenapa di kampus itu tempatnya orang terdidik kekerasan itu masih ada ya, karena tidak ada korelasi sebenarnya antara kecerdasan dengan kekerasan gitu. Karena contohnya Hannah Arendt itu meliput peristiwa pengadilan salah satu perwira militer SS Nazi, Eichmann namanya, di Israel. Dia heran karena melihat bahwa ya gambaran imajinatif kita akibat film ini orang jahat itu stigma lah istilahnya. Stigma orang jahat itu besar badannya, kemudian mukanya codet gitu ya, bekas tato apa gitu kan, punya gondrong, perakan, hutan. Makanya kenapa saya dipanggil Brutus ketika itu. Padahal bisa jadi kayak penampilannya begitu kan, bisa jadi hatinya Hello Kitty. Nah, di Hello Kitty ini Hannah Arendt kemudian melihat solusinya adalah cinta. Eric Fromm melihatnya sebagai solusinya cinta, dan Hannah Arendt melihatnya solusinya adalah keberpikiran. Nah, yang dimaksud kemudian ada orang Eichmann itu adalah orang yang cerdas, tapi ketika dia ditanya, dia mengakui apa yang dituduhkan, tapi menganggap bahwa itu adalah perintah. Ya, sebagai orang yang loyal terhadap pimpinan dan tahu formalitasnya, satu-satunya yang disesali Eichmann adalah dia tidak dipromosikan, jabatannya naik lagi. Jadi artinya dia berpikir dia melakukan itu bukan kekerasan, itu adalah tugas, seperti kayak tentara-tentara yang harus menembak, ya, harus membunuh teroris. Mereka tidak bicara moral, mereka bicara bahwa ini formalitas, nggak ada etika. Nah, kalau kita pindahkan di kasus kampus itu sesuatu yang diwariskan, ya, bahwa kalau sah jadi anggota ini, kalau kau menjaga ini, jadi dibikinlah mitos tentang harga diri dan ideologi. Menurutku ideologi atau harga diri itu mitos. Nah, yang saya sayangkan sih secara personal adalah pertama melanggengkan kekerasan sebagai sebuah metodologi, ya, karena itu mengindikasikan kita masih primitif. Nah, jadi sejak kita bilang AI, artificial intelligence itu, toh kita masih berada dalam mindset primitif sebenarnya. Kedua, kita menggunakan metodologi seperti tadi dikatakan, ternyata metodologi kita miskin gitu. Karena orang melakukan kekerasan itu sebenarnya sebagai indikasi bahwa dia sudah tidak bisa menggunakan pikirannya, itu menyelesaikan suatu masalah. Ya, misalnya kasus yang viral itu, kan dia bisa komunikasi. Tanya kenapa begini begitu? Kan komunikasi masalahnya. Dalam teori konflik, salah satu penyebab terjadinya perbenturan adalah misunderstanding, mispersepsi. Ya. Contoh kasusnya itu bom Hiroshima. Amerika meminta Jepang menyerahkan pasaran. Jepang sebenarnya mengatakan kita pertimbangkan itu, tapi dipersepsi oleh Presiden Amerika waktu itu sebagai tidak mau menyerah, tidak mau. Nah, bayangkan akibat
fatalnya sebuah komunikasi yang tidak sampai. Iya, iya. Nah, sementara komunikasi saja itu secara apa namanya untuk harus sampai, belum lagi orang yang menerima komunikasi itu tidak punya intelijen atau intelektualitas yang bagus, yang bisa jadi menafsirkan berbeda. Misalnya gini, di Islam misalnya itu kau bisa berbohong kalau tujuanmu adalah menyambungkan silaturahmi, karena akhlak menyambungkan silaturahmi itu tinggi, gitu ya. Jadi misalnya si A, si ini bombe sama kau, ya. Ya. Saya tahu kamu bombe, ya. Kemudian saya sampaikan sama dia, cari keuangan, ya. Padahal dia nggak pernah sampaikan sama saya kan. Sama juga ke kau, rindu sekali dengan tapi gengsi. Dan kalau kita ketemu, Iya. ini kan saya bohong, tetapi tujuannya adalah menyambungkan silaturahmi antara kau. Karena di Islam saudara si Muslim tidak boleh bermusuhan, dosa, tidak diterima itu amalannya. Itu contohnya. Nah, benar bahwa sebenarnya kekerasan itu bukan sesuatu yang baru. Iya. Karena sejak kampus pertama ada, Oxford, universitas pertama ada, kekerasan itu terjadi. Ini yang online. Nah, kekerasan itu terjadi. Jadi apalagi kalau Ini misalnya yang online. kalau kita bicara dalam konteks teori konflik ya, kalau ada kepentingan yang tidak nyambung atau tidak sampai, pasti butuh kekerasan, crash gitu. Dan biasanya kalau dalam konteks teori kekerasan itu, dominasi sosial itu urusannya sebenarnya sumber mata air. Untuk kasus gini ya, kita buka-bukaan saja lah. Kalau terjadi pemilihan rektor 2-3 bulan sebelumnya pasti akan terjadi gejolak di kampus. Ya. Deteksi itu kalau akan menuju itu ada pergantian rektor, maka bekerja lainnya karena itu kan lembaga atau apa kan adalah sebuah kekuatan yang bisa dijadikan bargaining. Ya. Kasarnya nih ya, seperti kemarin Pak BNN untuk menunjukkan eksistensinya bahwa dia punya bargaining politik, bargaining kekuasaan yang bagus di universitas itu harus menunjukkan eksistensinya. Biasanya dengan power, dia bikin LDK besar-besaran misalnya, karena makanya LDK Akbar itu saya selalu lihat sebagai sebuah pesan politik. Yang kalau saya kader ini banyak orang, ini suara ini bos, ya? Nah, apalagi kalau dia ketemu dengan momen politik yang di luar kampus, misalnya pilkada, gitu. Semua instrumen politik yang sampai masuk ke kampus, karena tidak bisa dipungkiri seluruh partai punya organisasi anak muda underbone, gitu. Organisasi ini harus punya basis kan. Kau dikasih jadi ketua muda mudi apa gitu, atau ketua pemudanya apa gitu, ya. Harus punya basis. Apa basis bos? Kata Muhammadiyah. Ya apa buktinya? Celakanya adalah organisasi politik begitu menjadikan anak muda itu bumper. Ya jatuh-jatuhnya satgas. Kalau tidak jadi pagar ayu, satgas. Oke Bu. Kita lanjut ini. Sangat filosofis yang disampaikan oleh Kakak Brutus. Ya, beliau sampai menyentil bagaimana permainan politiknya ini, lembaga kemahasiswaan di kampus juga. Nah ini yang sangat menarik sebenarnya, karena kita ingin menguak kultur kekerasan ini. Tadi sinkron ada yang dijadikan alas seperti bahasanya tadi Kak Brutus, bumper seperti itu. Nah kalau kita masuk di fenomena
fenomena kekerasan terus yang terjadi di musim kemarin, menurut Kak Aton kira-kira ada yang setting di bareng ini? Menurut kita itu Kak, ada yang setting ini apa ya, kekerasan yang terjadi kemarin?